Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hermanus Arvando Renabong, salah satu mahasiswa sosiologi, jurusan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi dalam video kali ini saya akan mereview buku sebagai tugas mingguan daripada mata kuliah kajian seminar sosial yang diisi oleh Bapak Lazarus Jahamat. Jadi dalam video ini adalah video review buku yang ke-12. Oke, jadi langsung saja. Dalam buku ke-12 ini judul bukunya itu tentang jebakan sosial dan masalah kepercayaan. Jebakan sosial adalah situasi di mana individu, kelompok, atau organisasi tidak dapat melakukannya, bekerja sama karena saling ketidakpercayaan dan kurangnya modal sosial, bahkan di mana kerjasamanya akan menggantungkan semua. Contohnya termasuk perselisihan sipil, korupsi yang meluas, diskriminasi etnis, kebocoran, penimpisan sumber daya alam, dan penyalahgunaan sistem asuransi sosial. Orang akan bekerja sama jika dapat dipercaya bahwa orang lain juga akan bekerja sama. Banyak yang telah ditulis mencoba menjelaskan masalah, tetapi lebih sedikit materi yang tersedia tentang cara melarikan diri. Dalam buku ini, buku yang ditulis oleh Bob Rothstein, mengeksplorasi bagaimana model sosial dan kepercayaan sosial dihasilkan dan apa yang dapat dilakukan pemerintah tentangnya. Dia berpendapat bahwa itu adalah keberadaan universal dan lembaga politik yang tidak memihak, bersama dengan kebijakan publik yang meningkatkan sosial dan kesetaraan ekonomi yang menciptakan modal sosial dengan memperkenalkan teori kolektif memori ke dalam diskusi. Jadi penulis membuat klaim empiris dan teoritis tentang bagaimana institusi universal dapat didirikan. Ilmuwan sosial telah menemukan kembali institusi. Mereka semakin khawatir dengan berbagai cara lembaga sosial dan politik membantu pola interaksi individu yang menghasilkan fenomena sosial. Mereka sama-sama peduli dengan cara lembaga tersebut muncul dari interaksi semacam itu. Seri ini dikhususkan untuk eksplorasi aspek yang lebih normatif dari masalah ini. Apa yang membuat satu kumpulan institusi lebih baik dari yang lain? Bagaimana jika memang kita bisa bergerak dari kumpulan institusi yang kurang diinginkan ke kumpulan yang lebih diinginkan? Di samping pertanyaan tentang institusi, apa yang akan kita rancang? Jika kita mendesainnya lagi, apa adalah pragmatis pertanyaan tentang bagaimana kita bisa mendapatkan yang terbaik dari sini ke sana, dari lembaga kita saat ini ke yang baru direvitalisasi, baik institusi yang menjadi fokusnya dan dalam metodologi yang digunakan untuk belajar. Jadi ada beberapa pertanyaan sosiologis yang menarik untuk ditanyakan tentang lembaga hukum. Pertanyaan hukum yang menarik untuk ditanyakan tentang lembaga ekonomi dan sosial yang menarik. Pertanyaan ekonomi dan hukum yang ditanyakan tentang lembaga politik dengan menyandingkan pendekatan ini dicetak. Seri ini bertujuan untuk memperkaya wacana normatif di sekitarnya. Masalah penting merancang dan mendesain ulang, membentuk dan membentuk kembali sosial, politik, dan lembaga ekonomi masyarakat kontemporer. Jadi yang kedua itu tentang perangkap sosial dalam masalah kepercayaan. Konteks untuk mempromosikan diskusi yang lebih informal antara negara dari sang penulis dan juga Rusia. Salah satu orang yang saya ajak bicara memperkenalkan dirinya sebagai penjabat ketiga dalam administrasi perpajakan Rusia. Bahwa yang terjadi di Dewan Pajak Nasional di
Stockholm, dan mereka memberitahukan sesuatu yang sangat mengejutkan, mustahil, bahwa Dewan Pajak Nasional Swedia mengumpulkan 98,7% dari apa yang mereka tagihkan kepada pembayar pajak di Swedia. Mungkinkah ini memungkinkan dia bertanya-tanya, atau apakah mereka menarik kakinya? Dia bertanya-tanya karena pajaknya dan Rusia. Masalah administrasi yang paling mendesak saat itu adalah mereka bisa tidak memungut lebih dari sekitar 24% dari total pajak yang harus dibayar dari Rusia warga negara menurut SPT mereka. Dan ini selanjutnya adalah refleksi setiap hari panjang di Moskow. Penelitian sudah memberikan penjelasan. Kota paling Swedia, Irens, mengerti bahwa semua uang itu tidak disimpan di Stockholm oleh Dewan Pajak Nasional. Paling tidak porsi yang substansial akan kembali dan dalam bentuk tunjangan anak, pensiunan harian hari tua, kesehatan, perawatan, sekolah umum, gaji profesor, ilmu politik, dan lain tujuan kepentingan umum untuk umum dan individu. Berdasarkan penelitian itu, penerimaan kebutuhan membayar pajak tidak bisa semata-mata didasarkan tentang paksaan atau ancaman audit, seperti alat paksaan dan kontrol akan menjadi luas dan mahal. Ini juga tidak memungkinkan bahwa kebanyakan orang membayar pajak hanya untuk alasan altruistik. Beberapa bentuk persetujuan bersyarat harus diperhitungkan. Kami memahami itu berarti bahwa negara siap membayar pajak mereka di bawah kondisi tertentu. Syarat-syarat itu, kataku dulu, orang percaya kebanyakan orang lain membayar sesuai dengan yang seharusnya, dan kedua, sebagian besar yang digunakan untuk tujuan yang dianggap orang sah. Menarik, benar-benar menarik. Jika bertentangan dengan semua harapan, beberapa pendapatan pajak mencapai penerimaan yang tepat dalam administrasi negara Rusia. Kepercayaan umum adalah bahwa pegawai sipil keuntungan juga korup adalah bahwa dana dihabiskan untuk umumnya tidak sah. Tujuan birokrat Rusia kemudian bertanya-tanya apakah benar bahwa kebanyakan pejabat di administrasi negara Swedia tidak dapat disuap. Saya menjawab masuk afirmatif dan kemudian bertanya agak diam-diam, apakah keyakinan warga Rusia tentang korup yang meluas dan penyuapan di administrasi perpajakan pendaftaran didirikan? Ini adalah birokrasi dengan lebih dari 100.000 pegawai negeri, dan tentu saja banyak yang siap, mau, dan mampu menerima suap. Namun kebanyakan dari mereka juga menyadari bahwa situasi saat ini tidak dipertahankan dan secara fundamental ditentangkan korup yang umum merajalela. Dia mengatakan bahwa masalah sebenarnya adalah sama seperti para pembayar pajak. Tidak ada gunanya untuk menjadi satu-satunya pegawai negeri yang tidak menerima suap jika seorang percaya bahwa hampir semua orang melakukannya. Saya teman baru Rusia itu menjelaskan bahwa dia bisa menemukan cara untuk meyakinkan mayoritas pegawai negeri yang sebagian besar akan berhenti menerima suap dan berpat. Selanjutnya, perangkap sosial dan masalah kepercayaan. Menempatkan pendapat pajak di kantong mereka sendiri, dia yakin itu luar biasa. Mayoritas juga akan siap berhenti dari korupsi. Pada saat itu banyak sekali liputan dalam bahasa Rusia dan Swedia, surat kabar tentang pembayaran gaji dan pensiun yang tidak dibayar. Main kegupan yang meluas Rusia dengan pemikiran itu saya bertanya, teman Rusia, apakah sebagian besar Rusia menyadari hal yang mereka lakukan? Tidak membayar pajak mereka, negara tidak akan pernah memberi mereka sekolah, perawatan kesehatan, dan dana pensiunan. Dia menjawab bahwa kebanyakan Rusia di bawah berdiri dengan sangat baik, tetapi sekali lagi, sebagian besar juga percaya bahwa tidak ada gunanya menjadi salah satu aktor yang jujur dalam permainan busuk seperti itu. Mengapa mereka harus bekerja sama dengan loyal?
Demikian video buku ke-11 dalam mata kuliah kajian sebenarnya.